Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Nah, aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku. Dan juga aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk like, komen, dan subscribe, dan juga membagikan videoku ini. Nah, seperti yang ada di judul teman-teman semua, pada kali ini aku mau menyampaikan sebuah cerita gaib lagi yang dialami oleh sahabatku semasa di SD. Nah, jadi ini kejadiannya terjadi ketika waktu aku duduk di bangku kelas 4 SD. Nah, aku pada waktu itu memiliki salah seorang sahabat yang bernama Melisa. Nah, Melisa ini dia itu merupakan teman satu bangku tepat aku duduk waktu aku duduk di kelas 4 SD ini. Nah, kemudian aku dan Melisa ini sangat bersahabat dekat sehingga kami memiliki keterikatan atau kita memiliki ikatan persahabatan itu yang lama bahkan sampai saat ini. Nah, akhirnya pada waktu SD itu Melisa ini adalah seorang anak dari dua bersaudara, di mana adiknya itu lahir ketika dia duduk di bangku kelas 4 SD ini. Nah, kemudian cerita ini berawal dari pada suatu ketika Melisa ini tinggal bersama seorang ibu dengan ibunya dan juga dengan ayahnya. Tapi ayahnya Melisa ini adalah seorang TNI sehingga si ayah Melisa ini jarang pulang ke rumah karena memang ayahnya Melisa sering mendapatkan tugas ke luar kota. Nah, kemudian ibu dan Melisa ini tinggal berdua bersama dengan adik yang ada di dalam kandungan ibunya Melisa. Nah, pada suatu hari kontrak mereka di suatu rumah itu sudah habis sehingga mengharuskan mereka untuk pindah ke kontrakan yang lain. Nah, akhirnya ibu Melisa mendapatkan sebuah kontrakan yang murah dan berada dekat tidak jauh dari sekolah tempat Melisa. Nah, kemudian akhirnya Ibu Melisa memutuskan untuk pindahlah mereka ke suatu rumah tersebut. Pada waktu itu, per tahunnya kontrakan si Ibu Melisa yang lama ini sebesar 2.500.000 per tahun, sedangkan di kontrakan yang baru itu hanya 1.250.000 rupiah. Sehingga mempertimbangkan biaya yang pada saat itu tuh murah, akhirnya Ibu Melisa memutuskan untuk mengajak Melisa pindah ke rumah yang baru atau ke kontrakan yang baru. Nah, tanpa mempertimbangkan panjang dan jangka panjangnya seperti apa, Ibu Melisa langsung mengajak Melisa untuk pindah. Ketika pindah, semuanya terasa damai, terasa biasa saja, belum ada sesuatu yang berbeda. Nah, karena memang Ibu Melisa ini tidak memiliki saudara ketika di Jogja, jadi Ibu Melisa ini berasal dari Kutoarjo, jadi tidak ada seorang saudara pun yang tinggal di Jogja. Nah, akhirnya Ibu Melisa ini mengurus semua perpindahan dari kontrakan lama ke kontrakan baru, ya hanya berdua dengan Melisa, ditambah bapaknya yang bekerja di luar kota sehingga tidak bisa membantu. Nah, akhirnya selama 3 hari ngurus pindah rumah itu selesai, akhirnya Melisa dan ibunya sah untuk pindah ke kontrakan yang baru. Ibunya juga nyaman dengan kondisi kehamilannya yang semakin hari semakin besar. Ibunya merasa nyaman ketika tidak harus lagi antar jemput Melisa. Nah, pada suatu malam ibunya ini dan Melisa tidur dalam satu ranjang yang sama. Melisa ini merasa gelisah, tapi dia tidak sadar bahwasanya dia sedang gelisah karena Melisa ini tertidur pulas, tapi raga Melisa ini gelisah. Nah, kemudian ibu dari Melisa membangunkan Melisa, tapi Melisa tidak bangun juga. Nah, setelah Melisa mengalami pindah kontrakan ini, yang kami alami sebagai temannya selama di sekolah itu banyak kejadian aneh. Nah, salah satunya adalah temanku yang bernama Nita, dia itu tidak merasa diajak bicara oleh Melisa, tapi Melisa berkata kepadaku bahwasanya dia sering berbicara dengan Nita. Padahal Nita, ketika aku tanya, Nita merasa tidak pernah berbicara kepada Melisa karena memang Melisa ini adalah anak yang pendiam. Dari kelas 1 sampai kelas 4 SD, dia ini adalah anak yang paling pendiam. Nah, tapi selama dia pindah kontrakan, dia merasa katanya semua teman-teman kelas memperhatikan dia dan semua teman-teman kelas jadi mengajak bicara aktif, padahal biasanya dia tuh salah satu orang yang dijauhin sama teman-teman gitu karena memang dia tuh pendiam banget orangnya. Nah, akhirnya aku yang merasa ada yang aneh bahwasanya nggak pernah melihat teman-teman tuh mengajak interaksi dia, tapi dia merasa
diajak interaksi oleh teman-teman gitu. Nah, kemudian hal ini kami biarkan selama 1 sampai 2 bulan. Nah, kemudian ibunya juga merasa tidak ada yang aneh selama di rumah, hingga suatu hari ketika kehamilan ibunya menginjak 7 bulan, Ibu Melisa ini merasa eh, perutnya sering kontraksi, sering sakit di malam hari. Nah, pada waktu itu akhirnya memutuskanlah Ibu Melisa ini untuk bangun di malam hari, memberi minyak perutnya, dan juga akhirnya memutuskan untuk ngemil atau makan sedikit. Nah, ketika Ibu Melisa memutuskan untuk makan, itu Ibu Melisa melihat Melisa sedang tidur, dan betapa kagetnya Ibu Melisa melihat bahwasanya tubuh Melisa yang kecil dan kurus sedang dipeluk oleh tangan yang besar. Jadi tidak ada wujudnya, tapi hanya wujud tangan yang dimana dari arah kolong tempat tidur naik ke tubuh Melisa, yang kemudian tangannya tuh seperti menelungkup dan memeluk tubuh Melisa seperti ini. Nah, kemudian ibunya merasa kaget dan merasa syok, akhirnya melempar tangan itu menggunakan bantal, dan kemudian Melisa pun terbangun. Setelah Melisa terbangun, Melisa berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa? Ada apa? Ada yang bisa aku bantu?" katanya. Nah, kemudian ibunya bilang, enggak apa-apa." Dengan panik, ibunya berusaha menutupi kepanikannya. Enggak apa-apa, ibu enggak melihat apa-apa, ibu enggak sedang ngapa-ngapain, tapi tadi ibu kaget ada tikus lewat di atas kepalamu, makanya ibu lempar dengan bantal. Nah, Melisa pun percaya karena Melisa merasa juga sering ada tikus lewat di atas tempat tidur mereka gitu. Nah, akhirnya si Ibu Melisa ini memendam semuanya sendiri, nggak berkata kepada siapa-siapa. Dan kemudian setiap hari selama 1 sampai 2 bulan sampai 3 bulan berlangsung di sekolah, Melisa tetap mengalami hal yang sama. Jadi teman-temannya Melisa yang di kelasku juga itu merasa bahwasanya tidak pernah mengajak bicara Melisa, tapi Melisa selalu bercerita kepadaku bahwasanya dia mengetahui semua cerita dari teman-temannya. Salah satunya adalah ketika seorang temanku, dia tidak pernah bercerita kepada Melisa, tapi Melisa tahu cerita, dan ternyata memang itu ceritanya betulan. Jadi pada waktu itu Melisa berkata kepadaku, "Ini aku tadi dapat cerita dari Panji, katanya Panji sedang mengalami problem di rumahnya. Jadi Panji ini orang tuanya lagi berantem, kasihan loh dia." Nah, akhirnya aku merasa bingung, masa iya sih Panji yang awalnya juga pendiam cerita kepada Melisa. Nah, akhirnya aku tanya kepada si Panji dan juga beberapa teman lainnya yang mengalami hal yang sama gitu. Nah, kemudian tanya kepada si Panji, "Panji, kamu, keluargamu lagi bermasalah, keluargamu lagi ada masalah ya, berantem orang tua kamu?" Lantas Panji merasa heran dan bertanya, "Kamu tahu dari mana?" Katanya, "Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa." Lalu aku bilang, "Tadi kamu cerita ya kepada Melisa?" Katanya, "Oh enggak, aku gak pernah cerita kepada Melisa. Bahkan aku itu merasa sungkan dan takut ketika harus bicara dengan dia, karena dia itu sosok yang pendiam banget." Nah, tapi Melisa ini selalu bercerita kepadaku bahwasanya katanya teman-teman di kelas itu selalu mengajak dia bicara, dan dia tahu hampir semua masalah yang dialami oleh teman-teman yang ada di kelas itu. Padahal itu nggak pernah terjadi, teman-teman nggak pernah cerita ke dia, tapi dia merasa ada seseorang yang menjelma teman-teman ini dan menceritakan kepada dia. Nah, selama itu pula akhirnya aku berani menghubungi orang tuanya, menghubungi si ibu dari Melisa, dan Melisa pun mengizinkan aku untuk menghubungi orang tuanya. Nah, akhirnya aku bermain ke rumahnya, kami bermain bersama di sana. Aku berkata kepada ibunya, dan akhirnya ibunya juga merasa ada yang aneh ketika pada suatu hari si Melisa ini ditanyain oleh ibunya, "Melisa, kamu mau makan apa, nak? Kamu hari ini mau sarapan apa?" Melisa tidak menjawab. Sudah lama ibunya menunggu, tidak ada jawaban. Akhirnya ibunya memberikan sarapan berupa mie goreng Indomie. Nah, kemudian Melisa menjawab, "Ibu, aku tadi nggak minta ini kok, malah dikasih ini sih. Kamu tadi ibu tanya, kamu gak jawab." Tapi Melisa selalu kekeh dengan jawabannya, "Saya tadi udah menjawab, Bu. Saya sudah menjawab, saya bilang saya mau sosis goreng." Padahal ibunya tadi benar-benar melihat Melisa itu hanya diam dan tidak menjawab. Tapi si Melisa tetap kekeh bahwasanya dia teguh pendirian, dia sudah menjawab pertanyaan ibunya. Nah, disinilah ibunya juga sudah merasa aneh. Nah, akhirnya ibunya bercerita, ibunya sudah melihat selama 3 kali itu Melisa ketika tidur dipeluk oleh tangan besar berbulu. Nah, setiap malam ibunya itu selalu berusaha mengusir tangan itu, tapi penuh dengan ketakutan, ibunya merasa bahwasanya yang penting tidak berpengaruh ke anakku, ya sudah,
aku biarkan saja, kata ibunya. Tapi setelah mendengar ceritaku dan aku juga mendengar cerita ibunya, akhirnya aku bilang, Bu, gimana kalau kita minta bantuan orang pinter gitu. Nah terus akhirnya ibunya ini bilang, oh iya sebentar lagi saudara kami tuh bakal datang dari Kutoarjo. Nah nanti kita minta bantuan aja sama mereka, katanya mereka itu salah satunya Pak D-nya atau siapanya Melisa ini ada orang yang pinter gitu, ada orang yang seperti paranormal atau seperti Pak Yai begitu. Nah akhirnya nggak selang lama keluarga dari Ibu Melisa pun datang. Nah kemudian Melisa dipanggil duduk bersama keluarganya. Akhirnya ketahuan di situ bahwasanya ternyata Melisa ini disenangi oleh makhluk penunggu kontrakan tempat Melisa yang baru ini. Nah ternyata makhluk itu berupa seseorang bersosok tinggi besar, tapi badannya berbulu, tapi bukan termasuk dalam spesies genderuwo. Jadi dia beda lagi, dia hanya menunggu rumah si Melisa itu, hanya menjaga di situ, tapi dia menyukai Melisa karena ternyata setelah ditelusuri oleh keluarga besarnya, Melisa ini kalau di Jawa dibilang memiliki darah manis atau darah yang disukai oleh makhluk gaib. Nah disitulah akhirnya ketahuan bahwasanya ternyata selama ini yang Melisa ajak bicara, yang menjelma menjadi teman-teman kelasnya itu adalah sosok penjaga yang ada di rumah kontrakan Melisa. Jadi bukan teman-teman asli, tapi dia menjelma menjadi teman goib yang berusaha untuk menjelma menjadi teman-teman kelas Melisa supaya Melisa ini enggak kesepian dan Melisa ini enggak diem terus-terusan. Nah mungkin keluarga Melisa akhirnya memutuskan untuk ya sudah kita cut aja karena hubungan ini jadi nggak baik, karena Melisa tuh jadi sering kayak nggak bisa membedakan mana yang asli, mana yang teman goibnya ini tadi. Nah akhirnya si keluarga memutuskan untuk memindahkan Melisa dan juga ibunya ke kontrakan lain atau memindahkan ke rumah saudaranya yang ada di Kutoarjo. Dan pada waktu itu juga akhirnya Melisa itu pindah sekolah, tapi aku nggak tahu dia itu pindah sekolahnya kemana gitu, karena waktu itu juga kita masih sama-sama SD, masih sama-sama kecil, belum pegang HP, belum pegang gadget, dan aku nggak tahu dia pindahnya kemana. Tapi dia berkata setelah itu, dia bercerita ke aku bahwasanya dia tuh pindah ke salah satu sekolah pada waktu itu juga. Akhirnya setelah dia tidak ngontrak di tempat yang tadi yang ada penunggunya tadi, dia udah nggak lagi diganggu dan dia udah nggak lagi sering mengalami cerita-cerita seperti itu yang dia didatangi sosok yang berupa temennya ataupun berupa saudaranya, itu udah nggak pernah lagi. Jadi dia bener-bener ya menjadi seseorang yang pendiam, menjadi seseorang yang hanya bercerita ke beberapa orang, hanya mempunyai beberapa orang teman, seperti itu aja. Nah terus akhirnya Melisa ini ternyata memang dia belum diajari membaca doa oleh ibunya ketika waktu SD itu, karena kebetulan SD kami adalah SD negeri, sehingga minim banget gitu pelajaran agamanya, sehingga nggak ada diajarin doa sebelum tidur, bangun tidur. Nah jadi kita hanya memperoleh itu ketika di TPA. Nah tapi di TPA juga si Melisa ini nggak pernah aktif, nggak pernah berangkat. Jadinya disitulah keluarga itu tahu bahwasanya Melisa ini ketika mau tidur tidak pernah berdoa, sehingga juga menyebabkan salah satu sebab dia itu jadi mudah disukai oleh si makhluk gaib. Jadi ketika seseorang memiliki darah manis, atau orang Jawa tuh sebutnya darah manis ya, jadi darah yang dimana tuh ketika orang memiliki darah manis itu bakal disukai oleh makhluk gaib gitu. Nah itu ditambah lagi dia tidak berdoa, itu akan membuat makhluk gaib itu akan mudah banget untuk mempengaruhi hidup dia gitu. Nah makanya kita diminta, diperingatkan, diperintahkan untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun, karena supaya dengan harapan tidak diganggu oleh jin, iblis, dan lain sebagainya. Nah mungkin cukup sekian cerita dari aku. Pesan yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kita jangan pernah lupa berdoa, jangan lupa pernah bersyukur dan meminta perlindungan kepada Allah dan Tuhan untuk senantiasa menjaga kita dalam menjalani aktivitas apapun, dan semoga kita juga terhindar dari mara bahaya serta dari gangguan-gangguan makhluk di sekitar kita. Nah mungkin sekian video dapat aku sampaikan. Mama Dumpling pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.